Proses pelaksanaan penganggaran kepenataan pada SPD, dasar hukum pelaksanaan itu sudah jelas, yaitu Permendagri 70, Permendagri 77, Permendagri 84, dan terakhir dengan SE Kemendagri nomor 600.5.448 garing SJ tanggal 26 Januari 2023 tentang implementasi SPD. Nah, SPD ini telah soft launching menjadi aplikasi umum SPBE tanggal 10 Desember 2022. Jadi mau tidak mau seluruh kabupaten kota di Indonesia wajib mempergunakan SPD baik di penganggaran maupun di penatausahaan. Untuk penganggaran mungkin teman-teman SKPD udah lumrah dengan kondisi SPD merah atau merah putih. Perencanaan sampai penganggaran sudah kita lakukan, tetapi sampai saat ini proses penatausahaan belum kita laksanakan. Apa yang perlu kita persiapkan dalam melaksanakan penatausahaan SPD? Ada proses bisnis yang harus kita lakukan dalam penatausahaan SPD. Apapun bentuk APBD setelah ditetapkan atau dilakukan pergeseran dan perubahan melalui akun TAPD akan diintegrasikan ke penatausahaan SPD. Selanjutnya akan dibuatkan jadwal penatausahaan pada akun SPD. Sebegitu proses yang dilakukan. Jadi akun-akun masing-masing ini betul-betul menentukan apa menjadi pekerjaan yang dilakukan oleh SKPD sesuai tusinya masing-masing. Tidak seperti seperti FIS, jadi satu akun kita bisa dari SPP, SPM dibuat. SPD lebih detail. User PPTK dilakukan, apa tugasnya sudah jelas. PPK SKPD juga melakukan tugasnya sesuai dengan tusinya masing-masing. Untuk setelah dilakukan integrasi ke penatausahaan, pembuatan jadwal melalui akun TAPD, mungkin sudah lumrah teman-teman yang melakukan validasi DPA. Validasi DPA ini dengan menyusun anggaran kas sebelum dicetak menjadi DPA atau DPPA. Arahan kami saat kemarin adalah anggaran kas pada SPD penatausahaan atau SPDB harus sesuai dengan Simda Neksi atau FIS. Mungkin teman-teman sudah lakukan itu. Dengan kondisi sekarang, database yang ada pada Simda penatausahaan adalah pada posisi pergeseran ketiga. Jadi ada SKPD kemarin yang mempergunakan pergeseran keempat belum terakomodir dalam SPD penatausahaan. Rencana kami setelah pergeseran Brida Litbang menjadi Brida, nanti kita akan integrasikan lagi data terakhir. Saat diintegrasikan lagi, itu akan menyusun anggaran kas baru lagi dan memvalidasi DPA-nya kembali. Adapun langkah-langkah berikutnya, kondisi ini adalah pertama, masing-masing SKPD wajib membuat user melalui akun PA pada SPD penatausahaan. Mungkin saya jelaskan dulu, nanti kita praktekkan kondisinya, apa yang harus dibuat oleh SKPD selanjutnya. Di sini saat kelola user PA, masing-masing harus dibuatkan user PPTK. User PPK SKPD, kuasa PA, PPK unit SKPD, kasubag program,
operator OPD, dan pejabat pembuat kode BPA. Masing-masing user ini harus sesuai dengan SK yang sudah masing-masing SKPD tetapkan. Contoh, SK penetapan PPTK atau PPK kegiatan. Itu sebagai dasar dalam pengelolaan kelola user ini. Sehingga masing-masing user, akun PA masuk dengan membuat masing user seperti breakdown tadi, user PPTK. Silakan nanti melalui akun PA. Selanjutnya akan dilakukan pelimpahan kegiatan melalui akun PA. Siapa yang jika ada yang ditunjuk kuasa PA, subkegiatan apa saja yang akan dikuasakan, dan pelimpahan kepada PPTK. Saat pelimpahan PPTK ini, yang menjadi catatan adalah lihat kondisi pada SK. Pelimpahan kegiatan ini kemarin saat penginputan pada SIPD penatausahaan pemaketan pekerjaan itulah sebagai dasar pelaksanaan PPTK, pelimpahan kegiatan PPTK. Jadi apa yang menjadi acuan teman-teman SKPD kemarin saat menginput pemaketan pekerjaan pada rincian belanja itulah sebagai pelimpahan kegiatan. Seperti itu kondisi di sistem SIPD penatausahaan ini. Selanjutnya, setelah ini dibuat atau dilakukan, baru bisa dilanjutkan kepada penatausahaan SIPD. Itu mulai ranah kami untuk membuatkan teman-teman SPD, surat penyediaan dana. Untuk kondisi sekarang, kami meyakini dulu teman-teman apakah anggaran kas yang dibuat pada SIPD penatausahaan sudah sesuai dengan SIMDA. Karena kemarin kami minta validasi karena untuk mempercepat proses kondisi ini, kami belum tahu kondisi teman-teman di SKPD apakah sudah sesuai anggaran kasnya sesuai SIMDA. Karena arahan kami kemarin sebelum validasi adalah harus sesuai dengan kondisi SIMDA terakhir. Kami contohkan untuk proses kelola user. Mungkin kalau teman-teman mau coba silahkan masuk, kalau ada laptop tambahan silahkan. Nih, silahkan teman-teman masuk pada kondisi SIPD penatausahaan di SIPD biru. Kita coba dengan akun BPKAD. Nih. Tampilan awal akan seperti niki. Setelah niki cari pengaturan. Cari pengaturan. Sudah sudah ketemu. Akan tampil seperti ini. Nanti silahkan masuk ke pengaturan kelola user. Niki kelola user. Silahkan Riki diisi, contoh Niki BPKAD, pilih jabatan. Nah, Niki jabatan Niki harus diisi sesuai SK penunjukan. Contoh BPKAD, Niki sebagai operator. Contoh data di BPKAD, Niki sesuai SK, Pak Yoga yang buatkan PPTK Akhlak. Niki passwordnya masih sama. Mungkin